Sesuai dengan agenda kita bahwa setelah set pertama kita break, kemudian pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, kemudian dengan waktu yang terbatas Bapak dan saudara-saudara kita mencoba untuk menulis, minimal ini adalah ajang melatih kita untuk menulis ekspantorial, hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian nanti setelah itu kita serahkan kepada Bapak narasumber kita, dan karena materi kita ini adalah penulisan dan penyajian, ya, jadi ada dua keterampilan yang kita harapkan di sini. Satu, keterampilan dalam bagaimana kita menulis naskah, dan ini penting khususnya naskah khutbah. Yang kedua, bagaimana kita menyajikan naskah. Ini ada orang yang bisa menulis, bukan tidak bisa, tapi tidak sehebat kemampuan dia dalam menulis, dalam menyajikan seperti dia menulis. Ada orang yang hebat menyajikan, tetapi sulit untuk dia menulis. Yang idealnya itu hebat menulis, hebat menyajikan. Itu idealnya. Tapi kita tidak bisa membuat kondisi ideal pada diri kita. Kita sudah bisa melihat kadang-kadang ada di antara kita yang menulisnya bagus, tapi di menyajikannya tidak begitu bagus, bukan tidak bisa. Atau sebaliknya malah. Dan bagusnya menyajikannya bahkan tidak bisa menulis. Ya alhamdulillah. Inilah Bapak-bapak, para staf sekalian, para peserta diklat, kita selalu belajar bagaimana mengatasi kekurangan-kekurangan kita dalam menulis, dan bagaimana mengatasi kekurangan kita dalam menyampaikan materi dakwah kita. Mungkin penyajian-penyajian tadi sedikit banyaknya dapat memberikan bahan ilmu buat kita untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan kita. Baik, kita serahkan kepada Bapak narasumber kita untuk memilih. Dipilih saja boleh Pak Zul, karena sama-sama Pak Zul ya. Pak Zul Karnain, Pak Zul Fikar. Silakan. Saya subjektif. Iya Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, Pak Zulkarnain semua. Yang satu Umar marganya, yang satu Ciagian. Ya, satu harga Umar bin Khattab. Satu Ciagian Khattab mungkin. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita serahkanlah bagaimana penilaian dari Bapak Ketua dan Bapak narasumber kita. Nanti siapa yang akan ditampilkan silakan. Mungkin nanti dari penampilan itu kita bisa menilai apa-apa yang perlu kita pertanyakan, dan setelah itu kita buka forum question dan jawab. Dan nanti mungkin lebih kurang jam 11, jam 12 kurang 5 ke 12 kurang 10 kita sudah bisa melakukan sesi penutupan. Baik, kita serahkan kepada Bapak narasumber. Sementara aja. Sebelum jadi apa beliau, jadi dia kalau saya nilai nanti subjektif pula kan gitu kan, subjektif kan, beliau sekitar saja. Sebelumnya nanti kita langsung menutup aja sampai jam 12 ya. Kita sampai jam 12 semuanya. Pertama sekali lagi terima kasih ya telah mendukung program kita. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan ini juga sebenarnya permintaan daripada para jemaah masjid. Ya, ini sebenarnya respon daripada. Setelah ini kita lanjut nanti. Kita lanjut terus periode. Nanti kami pengurus akan suara. Ini diberi sertifikat. Sampai dalam jangka sekian tahun, siapa yang tidak punya sertifikat ini, maka kita suruh cari sertifikat ke luar daerah atau kemana-mana, baru kita izinkan dia masuk jadi anggota IMB. Ya kan? Sudah kan? Nah, kembali kita berdirikan. Pokoknya kita sudah mengikuti, kan tidak payah tadi itu kan, pendahuluan, isi, penutup, itu aja yang membahasnya kan. 3 itu aja ya, cuma bagaimana di pendahuluan itu seperti yang di dalam itu kan saya jelaskan itu, saya jelaskan. Sesuai itu nanti ya, jadi ini bertahap nanti Pak Busra ini ada sekjen nih dan ada apa. Memang harus begitu ya,
Jangan asal-asalan ada yang kita ngurus umat, ngurus agama kok asal-asalan aja kan gitu kan. Nah, ini kita perlu diskusi. Ini soal bagus atau tidak bagus itu kan the second period itu ya. Yang penting kita ke struggle dulu ya, berjuang dulu kan berusaha. Jangan pernah merasa puas. Kalau kan dia beli buku, kalau dia beli buku. Nah, makanya kalau ada dulu beli buku itu udah kita beli tuh, nanti kita tambah lagi. Ya lumayan nanti kita dapat tambah lagi. Jadi saya kira ya itu dari saya. Jadi nanti ini tata ya Pak Sekjen, Pak Firda sebagai ketua pendidikannya usahakan orang ini semuanya apa. Kalau dia nggak mau, nggak pernah ikut, tidak dapat sertifikat, nah, dengan hormat kita suruh istirahat dulu. Sebab Ustaz kita ini berlebih-lebih. Ustaz kita ini kan 197 ya, 167. Sementara mesti cuma 113an, 115. Ya kan? 115 memang masih berlebih-lebih Ustaz kita. Akhir kali Ramadan memang banyak kesalahannya lagi kan. Oke, sekiranya itu ya. Ini sementara beliau menilainya. Kalau saya ini nanti kok subjektif pula ini mentang-mentang kenal saya dengan Boy Nasri, saya kenal Nasri kan tak. Saya memang orangnya fair aja saya. Apa kita jamin itu? Yang berapa aja lah. Cuma satu itu teringat sebentar ini pula nih. Orangnya sungguh-sungguh itu kan, kalau Allah kan sama yang mahu sholat darwatin khairiyah ya, itu kan maksudnya kan sangi ini yang orang Bangarajo diharagalis. Tahu sangi ini kan? Kalau bahasa itu apa sangi ini? Santiang. Sangi ini yang itu maksudnya apa dia? Kira-kira kawan orang Gaman adalah ya. Yang menilai Pak Ustadz yang mengumumkan saya ya, ini tak saya ini ya, nah, Pak Ilham, maaf saya Ilman, Ilman ya, Ilman, sorry ya, tadi Pak Ilman, 309, Ilman, asik kan? Saya kasih di 100 miliar. Saya belum kenal nama beliau ya Pak. Tadi belum kenal. Nanti dikira pula sesama Maaf saya tanya saya. Oke. Sabar ya. Oke, terima kasih ya. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Question tag-nya. Ini ada tadi komentar ini bagus tapi lupa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mau dilontarkan. Seperti Pak Farul Rozi ini bagus, isinya bagus. Ada pertanyaan-pertanyaan tapi pendahuluannya lupa ditulis. Ini isinya bagus, tapi masih pendahuluan. Iya. Namanya aja baru buat ya Pak. Lupa buat mukadimahnya. Jadi langsung kepada isi. Langsung apa itu Isra Mi'raj? Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Mukadimahnya belum ada gitu. Iya, tadi kan udah bikin tag Bu, jadi mau dibuat buletin gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan para asatidz yang berhadir pada hari ini, hamba-hamba kasih Allah, penyambung lidah Rasulullah, pendakwah yang insya Allah kelak kalam-kalamnya menjadi berkah, menjadi tunjuk ajar bagi ummah untuk mendapatkan kehidupan dunia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita masuk pada 4 poin terakhir. Pertama, pendekatan isi ceramah. Pendekatan kita tuh ada 3. Satu, pendekatan intelektual. Kepada siapa ceramah yang bisa kita sampaikan dengan pendekatan intelektual? Jika pendengarnya berpendidikan cukup, sarjana ke atas. Misalnya Ustadz Dr. Mawardi misalnya ya. Beliau berceramah dengan kalamnya, dengan ilmunya yang dalam. Pernah kami dikumpulkan Ustadz. Kami kumpul 12 orang tahun 2014 tentang
pemilihan umum ketika itu. Yang membahas, yang jadi moderator Ustadz Dr. Rodi Wahyudi, yang menyampaikan materi pembahasan Profesor Alaidin Koto. Ketika ada basul masail tentang kepemimpinan, membahas kisah antara Musa dan Firaun, satu ayat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muardi tidak cukup jam, dari pukul 8.30 sampai pukul 10 malam. Untuk satu ayat, kita semua terperangah. Apa yang kita terperangah? Tidak ada apa-apanya ilmu kita. Di dalamnya tidak ada lucu-lucu, Pak. Kita kata jauhnya kita dari beliau. Baru terbuka semua kulit-kulit dan isi-isi ilmu beliau. Itu untuk kalangan yang berpendidikan cukup untuk menangkap. Tapi kalau orang umum tinggalkan itu, Pak. Pola kalau katanya kan. Nah, ini untuk para asatidz, para orang-orang yang sekufu pengetahuan ini. Kemudian pendekatan moral. Untuk orang-orang aktif di bidang moral, di lingkungan keagamaan dan kemanusiaan. Ya, seperti para asatidz, orang-orang pergerakan, orang-orang dakwah, orang-orang volunteer relawan. Ini pendekatan moral. Kita bisa menyampaikan dalil-dalil dalam bentuk ayat dan dalil-dalil dalam bentuk hadis. Kemudian kita bisa menyampaikan hikayah para sahabat, kemudian fenomena secara kontekstual dalam kehidupan kita. Lalu pelajaran apa bisa kita ambil? Ini pendekatan moral. Pendekatan moral untuk orang-orang para volunteer relawan lah bahasa kita ya, para mujahid. Kemudian pendekatan emosional. Nah, ini untuk orang kalangan bawah. Emosional ini bukan pendekatan marah, maksudnya pendekatan perasaan. Jika pendengar memiliki pendidikan yang tidak tinggi, segan pula kita sebut rendah kan, yang rata-rata ke bawah lah. Ini sukanya apa tadi? Yang humor, sedih. Dia membandingkan antara Ustadz Muardi dengan Ustadz Tile misalnya kan, Pak Ustadz Tile yang di Jakarta tuh. Ustadz Dr. Muardi dia bandingkan, Ustadz Tile keren, tuh banyak ketawanya itu. Ya ada segmentasinya. Kenapa? Mereka jadikan rekreatif dulu. Dengan rekreatif hadir dalam ceramah, hadir dalam tabligh akbar, lalu mereka termotivasi untuk berbuat amal kebaikan. Ini pendekatan isi ceramah kita. Jadi kalau khutbah Jumat pada umumnya kita tidak pendekatan emosional, tapi pendekatan moral. Pendekatan khutbah Jumat. Kemudian mempersiapkan naskah ceramah. Nah, ini dia yang Ustadz tulis tadi. Ada 4 cara untuk berceramah di depan audiens. Atau mempersiapkan naskah. Pertama, membaca naskah, menghafalnya, spontanitas, dan menguraikan kerangka. Contoh perencanaan kerangka ceramah yang baik. Ini sengaja tadi kan belum disebutkan nih. Kalau udah sebut ini tadi ada diisi semuanya nih. Pertama, pembukaan 10%. Pernyataan pembuka menarik perhatian audiens. Kemudian ada tesis, yaitu penguraian masalah. Masalah ini bukan masalah, Pak. Kadang-kadang kita dulu waktu kuliah kan, waktu kita S1, saya selalu dengan mahasiswa, saya bilang, kamu sebelum tentukan judulnya, karena mahasiswa itu kamu saya. Antum, karena kalau yang biasanya antum sebelum menentukan judul tesis, judul skripsi, tolong tentukan dulu masalah. Kadang dia jawab, Pak, masalahnya tidak ada. Dia bilang, masalah ada. Situ baik-baik aja, Pak. Karena selama ini kita menganggap masalah itu sesuatu problem. Padahal bahasa masalah itu sebenarnya bukan sekedar problem, tapi sesuatu yang menjadi pertanyaan. Kalau bahasa Arabnya kan soal. Soal, apa persoalan kan gitu. Lalu persoalan itu sesuatu yang dipertanyakan. Maujud soal, ada pertanyaan. Jadi sesuatu yang kita pertanyakan, lalu dari pertanyaan itu kita mencari jawaban. Nah, itulah dia, dirumuskan masalah. Dengan cara apa merumuskan masalah? Tentukan dulu identifikasi masalah. Nah, misalnya kita masalah sholat tadi kan, sholat. Identifikasi tentang sholat tuh. Ternyata umat Islam secara, kalau bahasa filsafatnya Pak Dokter tuh ngambil dulu kan, ada 2, ada das sain dan das solen. Ada kenyataannya, ada faktanya. Ada faktanya, ada konsepnya. Sholat itu bagi orang beriman adalah wajib. Sholat itu dikerjakan 5 kali sehari semalam. Di sini orang beriman, tetap ternyata dalam faktanya tak sholat dia. Kan itu ada perbedaan. Pertanyaannya, kenapa orang-orang beriman tak mengerjakan sholat? Padahal mereka mengaku beriman. Tentu ada perlu yang kita jawab. Ketika kita menjawab inilah perlu referensi dan fakta-fakta kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian kita kaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, dalil-dalil yang ada pada kitab-kitab dan kalam-kalam orang-orang terdahulu sebelum kita. Kalau bahasa kitanya tinjauan pustaka. Dalam skripsi kita tinjauan pustaka. Dalam ceramah kita dalil dari Quran, dari hadis, dari kalam-kalam orang yang dahulu sebelum kita. Itu namanya bereferensi. Kemudian batang tubuh isi 80%. Poin utama yang pertama dengan subpoin 1, 2, 3. Kalau tadi Ustaz ini bagus nih. Sholat, apa itu sholat?
Kemudian bagaimana cara kita mengerjakan sholat? Lalu bagaimana praktek mengamalkan sholat? Lalu apa manfaat sholat bagi orang sholat? Nah, gitu. Jadi batang tubuh terdiri poin 1, sholatnya 1 cuman, tapi 1.1, atau kalau bahasanya langsung masuk bab 3, bab 1-nya adalah pendahuluan, bab 2-nya adalah referensi, bab 3-nya langsung isi, tak pakai metode lagi gitu, bab 3 isi 1. Apa tuh? Nah, tadi kita jelas apa itu sholat, bab 3.1 sholat, 2 bagaimana praktek sholat, kemudian 2.3 bagaimana praktek sholat, kemudian bagaimana kenyataannya bagi orang yang sholat, 2.4 4 sholat, kemudian baru kesimpulan. Sholat adalah kesimpulannya yang kita bahas dalam pertanyaan dari persoalan yang kita ajukan di pendahuluan. Itulah yang kita bahas. Kesimpulannya adalah menjawab isi pertanyaan, isi persoalan tadi, isi masalah itu kesimpulan. Isinya uraian dari masalah. Masalahnya ini deskripsikan, kemudian narasikan, kemudian jadikan narasinya dengan persuasif, dengan argumentatif, dan satu lagi apa? Rekreatif. Ya kan? Kan? Deskripsikan dengan argumentatif, dengan naratif, dan dengan reaktif. Rekreatif, bukan reaktif. Reaktif nanti terjadi marah. Rekreatif, senang, nyaman, menyenangkan. Dengan perasaan maksudnya. Kemudian kesimpulan 10% terisi dari ringkasan, pernyataan urai mengesankan ajakan untuk melakukan dari apa yang kita sampaikan. Nah, itulah tadi kesimpulan yang paling bagus. Dengar baik, yang menyampaikan baik, yang paling baik, yang amalkan dan yang mendakwahkannya. Misalnya seperti itu. Tadi topik yang kita sampaikan. Cara menyusun poin utama. Ada 4 metode. Metode kronologis, memakai urutan waktu, masa lalu, kini, dan akan datang. Kita lihat dulu, gitu kan. Dulunya kita batasi. Sejak kapan? Atau sejak Nabi Adam? Kemudian saya ada bahas kitab satu Pak, khusus bulan Ramadan. Risalah puasa orang-orang terdahulu. Jadi kitab Busyam yang di dalam kitab min qablihim itu. Ya kan? Min qablikum la'allakum taqnadi min qablikum itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi risalah puasa atau risalah saum orang-orang terdahulu. Saya bikinnya risalah saum salafus soleh. Jadi bagaimana puasa orang terdahulu. Mulai dari sejarah puasa, kemudian bagaimana puasa Nabi Adam, bagaimana puasa Nabi Nuh, bagaimana puasa Nabi Yunus, bagaimana puasa Nabi Musa, bagaimana puasa Nabi Isa, bagaimana diturunkan puasa kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana kita sekarang. Ujung-ujungnya apa? Sampai nak kita kepada tujuan puasa itu apa? Takwa. Jadi sepanjang Ramadan besok saya di Masjid Muslimin yang tadi subuh saya ngisi membahas kitab itu. Kitab Risalah Puasa Orang Terdahulu. Harus pakai poin kan? Poin pertemuan 1, poin 2, poin 3, poin 4 sampai 5 pertemuan selesai satu kitab. Jadi kata Ustaz tadi, itulah yang disebut dengan silabus. RPS ya Pak, rencana pembelajaran sebulan. Bukan semester. Rencana pembelajaran sebulan dalam 5 kali pertemuan. Kemudian ada metode spasial, memakai urutan ruang. Lokal, nasional, regional, internasional. Ini kan misalnya, menurut kalau kita di sini gimana, nasional gimana, wilayah antara Malaysia. Tadi saya menyampaikan regional. Kalau di Malaysia tak bisa khutbah tanpa teks. Memang mesti pakai teks. Tapi saya terkesan di Malaysia itu Pak. Hampir seluruh masjid ada satu doa yang dibaca oleh khatib yang tak pernah dibaca di Indonesia. Apa itu Pak? Mendoakan raja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, muliakanlah, sehatkanlah, lancarkanlah urusan yang di Pertuan Agung Sultan bersama permaisurinya. Oh, netes air mata, kapan Indonesia didoakan kayak gini pemimpinnya? Aduh, kita cuma doa kita apa Indonesia? Allah marzuqna imaman adilan. Ya Allah, berikan kami rezeki pemimpin yang adil. Kenapa? Entahlah. Nanti tak enak. Karena banyak kita merasa belum adil sesungguhnya. Masih terjadi ketimpangan. Oke. Kemudian metode kausalitas, memanfaatkan hubungan sebab akibat. Kemudian dari itu ada masalah dan solusi. Jadi sebab inilah akibatnya. Masalahnya kayak gini, ini solusinya. Ini kan metode kausalitas ini biasa kita.
Kemudian mengajukan pertanyaan, siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Dari seluruh metode yang paling masyhur dan yang paling interaktif adalah mengajukan pertanyaan. Kalau metode kronologis ini orang harus menguasai bacaan, Pak. Menguasai bacaan, memahami keadaan. Banyak betul prinsip. Tapi kalau mengajukan pertanyaan ini siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, apa, siapa, seharusnya, bagaimana, itu bisa nanti itu. Yang penting dia terarah, yang kita tahu. Dan menurut Pak Anies Baswedan, nah ini Pak Anies Baswedan nih, karena beliau kan orang naratif paling mantap tuh, Pak. Saya punya pelatih psikologi saya, namanya Pak Aurel Atmaja, beliau pelatih meditasi kami. Saya ngambil sertifikasi meditasi di luar sertifikasi zikir kan sama para musyid. Beliau orang yang ngajarkan meditasi, terus ngajarkan tension release exercise. Apa kata beliau? Orang yang hampir tak punya emosi. Setiap kita punya emosi, punya marah, punya perasaan yang paling stabil. Ada 4 orang di dunia ini, kata beliau. Siapa tuh, Pak? Pertama dia bilang, Nabi Muhammad. Wah. Yang kedua, kalau Nabi jelas dia orang pilihan. Ada orang biasa-biasa. Siapa, Pak? Mahatma Gandhi. Kemudian siapa lagi, Pak? Bunda Teresa. Yang keempat siapa? Nelson Mandela. Nah, itu 4 orang. Tapi ada satu di Indonesia, kata beliau. Siapa tuh, Pak? Anies Baswedan, kata beliau. Yang 4 orang di dunia ini yang stabil betul emosinya. Emosinya stabil, Pak. Mau dimarah, mau dia apa? Santai ya. Oh, kita mau dimarah menggeletek langsung botol lempar kepala ya kan. Beliau subhanallah. Ini memang keterlatihan kemampuan menggunakan antara otak kiri dan otak kanan, keseimbangan. Sampai ke situ pula apa tadi ceritanya, Pak? Ya, maksud saya ada satu dari beliau penjelasan. Dia ceramah, penyampaian pesan, tutur kata yang paling nyaman dan paling mudah disimak itu adalah ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan, yaitu dialog. Jadi dialog. Tapi itu bisanya di ceramah, tidak bisa di khutbah. Pertanyaan-pertanyaan di khutbah adalah pertanyaan yang kita bikin, persoalan atau masalah-masalah yang kita lontarkan, lalu kita mencari jawaban dari masalah-masalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin itu sendiri. Boleh juga, Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin hamba-hamba kekasih-kasih Allah, sidang Jumat-Jumat dimuliakan Allah. Mari kita lihat satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana fenomena hari ini tentang keadilan pemimpin di negeri kita? Mereka kan tak jawab, tapi itu yang kita bahas. Kronologisnya gini. Ternyata pemimpin negeri kita adil. Negeri yang mana? Negeri yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Negeri yang pernah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang paling adil kan Umar bin Abdul Aziz, Pak. Kalau kita lihat Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun setengah jadi pemimpin. Saya kebetulan ambil S1 saya ekonomi Islam. Tidak ditemukan orang miskin, Pak, di dalam kepemimpinan beliau. Sehingga harta semua orang Islam ketika itu, orang umum muslim, pendapatan terkecilnya, gaji UMR-nya 800 dinar sebulan. Pernah tuh, Pak, kita 800 dinar? Pernah. Saya sekarang golongan lumayan lah, sekolah sekian tahun. PNS saya udah masuk tahun ke-16. Ya, 16 tahun PNS. Gaji saya masih 1 dinar, Pak. Tahu lah Bapak kan. Tapi gaji paling kecil di zaman Umar bin Abdul Aziz, jumlahnya total gaji terkecil itu 800 dinar. 800 dinar itu berapa? 1 dinar itu terdiri dari 2,5 gram emas. 1 gram sekarang 1.106.000. Kita bulatkan aja lah, 1 dinar itu 2 juta. 800 dinar kali 2,5 juta. Berapa tuh, Pak? Segitu gajinya, Pak. Dan akhirnya apa? Harta ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diletakkan harta itu di Baitul Mal. Tak ada orang Islam mau terima zakat. Tak terima zakat, lalu harta itu menumpuk di mana? Dikirim ke negeri-negeri non-muslim. Apa yang terjadi? Orang-orang non-muslim percaya dengan orang Islam. Lalu mereka datang kepada Khalifah. Apa yang terjadi? Mereka minta, wahai Khalifah, tolong, bahasa kita sekarangnya, tolong yang jadi bupati di negeri kami, yang memimpin negeri kami orang kepercayaan kalian. Karena percaya betul, takkan ada pilkada lagi. Kenapa? Yang dicari adalah orang amanah. Oh, itu dia ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi letak amanahnya kan luar biasa. Mencium minyak wangi di pasar aja tak boleh sama ada istrinya. Ketika pergi ke pasar, istrinya mencium minyak wangi, ditawarkan oleh pedagang, wahai permaisuri raja, wahai istri Khalifah, nih minyak wangi.
Coba halal. Apa kata ditepuk oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kan? Ditepuknya. Engkau belum halal untuk mencium minyak wangi. Sudah diizinkan oleh penjualnya, wahai suamiku. Apa kata sih? Minyak wangi itu yang dijual bukan minyaknya, bukan airnya, tapi yang dijual itu adalah wanginya. Engkau telah mengambil hak dari minyak wangi itu. Bayar. Nah, ada pemimpin kayak gitu, Pak? Ada, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Tak ada pilkada lagi, Pak. Orang berbondong-bondong. Itulah dia bukti ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walaupun kesuksesan, kehebatan seperti itu, jangan pernah ada sombong. Apa? Bertasbihlah dan beristighfarlah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba, Maha penerima taubat. Ini salah satu bentuk kisah-kisah yang dapat kita ambilkan untuk menggugah para jemaah. Kemudian pembukaan mempunyai 3 fungsi. Untuk apa? Mencairkan suasana, mengiring audien bersahabat dengan dan ingin mendengarkan. Tadi pembukaan kan? Bagaimana tadi pembuka? Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita tanya, apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Udah sarapan? Udah belum? Masya Allah. Tahun ini siapa yang mau kita pilih? Misalkan audien. Oh, itu misalnya gitu. Mau pilih apa? Oh, pilih suami tercinta misalnya gitu. Terserah kita aja. Kata kita mencairkan suasana, itu namanya ice breaking di awal. Kemudian memikat publik, menarik minat, ketertarikan dengan subjek dan topik menarik, menantang, termasuk gaya bicara. Kemudian baru kita sampaikan informasi. Inilah isi dari pembukaan. Jadi tadi punya Pak Ilman tadi itu, beliau sudah ada pembukaannya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas, ya kan? Dan ini kan ada pertanyaan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Ini bentuk sehat. Sakit Ustaz, kata dia kan. Nah, kita tak butuh jawaban, tapi kita butuh sapaan. Kemudian 10 cara pembukaan. Nah, ini catatlah Ustaz. Ada bahan. Oh, udah dibuka gue ya. Merujuk kepada pendengar, lontarkan pujian. Merujuk kepada acara yang berlangsung. Kalau pada mendengar kita lontarkan pujian. Hebat ya Bapak Ibu sini semua, luar biasa. Bajunya seragam-seragam. Pasti orang kaya nih. Mudah-mudahan kekayaannya setiap tahun dibawa ke Mekah dan bersedekah. Jangan lupa sama Ustaz ya bagi-bagi saya gitu. Angke-angke ya. Kan tidak ada manusia yang tak suka dipuji. Allah Ta'ala aja suka dipuji, Pak. Kan kita lihat surah Al-Isra terakhir itu kan. Kulil apa? Awidullah wa awidur rahman. Sebutlah nama Allah, sebut Allah Maha Pengasih Penyayang. Mintalah doa-doa dengan menyebut namanya. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Sebut gitu. Ya Alim, ya Halim, ya Alim, ya Alim. Tapi kalau zikir Asmaul Husna jangan lupa membaca Allah di depannya, Pak. Ada orang ngamalkan zikir Asmaul, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Dia tak baca Allah di depannya. Ya kan? La ilaha illa apa? Wallahu allazi la ilaha illa huwa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Dia tinggalkan Allahnya, dia dilafazkan, lazimkan. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Suatu saat bisa kesurupan yang datang Rahman, Pak. Karena ada yang habis Quran, tapi ngamalkan zikir tarekat seperti itu, tapi tidak bermursyid. Kena baca-baca kitab, amalkan. Kesurupan, ketika di ruqyah, tanya, siapa yang masuk? Nama aku Rahman. Kenapa kau masuk? Tiap hari aku dipanggil. Rahman, Rahman. Kena jin tu ada nama Rahman, Pak. Ada juga nama Ghani. Karena mau kaya, ya Ghani, ya Ghani. Datang si Rani, Ghani. Kenapa datang? Aku dipanggil kata dia. Karena tujuan kita kaya. Bukan Allah. Maka satu di antara zikir Asmaul Husna, para mursyid kita ajarkan, jangan sampai melupakan nama zat. Itu ismu zat. Kalau itu kan nama sifat. Sifat kan banyak. Allah menciptakan. Inilah ngaji-ngaji tarekat lah gitu kan. Tapi itu bentuk materi-materi yang menarik. Kemudian merujuk kepada acara yang berlangsung. Alhamdulillah hari ini kita acara diklat Mubalik. Kita sebut acara itu. Kemudian merujuk kepada audien dan topik. Nah, topik kita Ustaz semua hebat-hebat, topik ini ceramah supaya nanti kualitas ceramah Ustaz luar biasa, macam-macam lah. Kemudian kepada sesuatu yang tidak asing. Suasana apa saja yang tidak asing. Kemudian mengutip fakta dan opini yang mengejutkan. Nah, tadi itu kan, Pak. Menurut laporan BP4 Provinsi dan Pengadilan Agama bahwa Provinsi Riau dalam 1 bulan ada 6.600 kasus. Wah, apa itu, Pak? Gitu kan. Sepertinya itu. Kasus ini kasus permohonan talak. Sama kayak di Jogja itu kan, ditemukan kasus perzinahan di kalangan pelajar. Lebih dari 4.000 pelajar berzinah di kota Jogja. Hasil penelitian Sanu ini bukunya. Mulai mereka itu kan fakta-fakta juga tuh, Pak. Kepada satu yang tidak asing lagi, bukti fakta, kemudian dapat menyelipkan pertanyaan. Tadi dah jelaskan.
Jadi tidak pilih semua Pak, pilih salah satu dari pembukaan tuh. Kalau pilih semua isinya pembukaan aja nanti. Pilih satu-satu, memilih, kemudian menyelipkan pertanyaan, memulai pertanyaan apa kabar, sebagainya. Memulai ceramah dengan kutipan itu tadi, menurut hadis, menurut ayat, menurut ini. Tapi biasanya kalau menyelipkan ceramah dengan langsung kutipan itu agak kaku dah Pak. Mesti ada sapaan dulu, kemudian mengutip kalimat dari tokoh besar, peribahasa, semboyan buku dan kitab suci. Seperti ceramah saya pagi tadi, kajian subuh saya tadi di Masjid Muslimin, saya menyelipkan dari taufik saya, kajiannya kajian kitab, tapi topik bahas pertama saya dari kata seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa Bang? Sesungguhnya dari amal-amal zahir saja, kalau kita mengandalkan amal zahir, tiada berarti apa-apa. Maka amal batinlah yang menentukan dari seluruh amal-amal kita. Menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikinnya misalnya. Lalu dengan itu kita bahas, mengutip dari kata-kata beliau bahwa tidak bisa mengandalkan amal zahir, tapi bagaimana zahir dan batin itu sejalan. Kemudian peribahasa tadi kan, adat bahasan di sarak, sarak bahasan di kitabullah, bersobok adat di sarak, sarak di paduduan ya Pak. Kan itu semboyan kan, peribahasa. Tapi itu filsafah hidup juga. Bersobok adat di sarak, sarak di paduduan, ambil contoh padunan sudah, ambil tuah padunan manang, alam tekambang menjadi guru. Dan orang-orang alim, menurut falsafah orang-orang Minang dan orang Melayu, adat bersendi sarak sendi kitabullah, orang alim itu dibagi 4 misalnya kan. Yang alim pertama disebut faqih, yang alim kedua disebut faqihuddin. Orang semua bermula dari jahil naik menjadi faqih, dari jahil menjadi muallim. Makanya orang Minang menyebut malim, tapi bukan malim kundang Pak. Malim kundang anak dorako. Maka ada malim palito, ya kan? Ya, kan itu. Itu dalam filsafat Minang. Dari malim jadi apa? Jadi faqih. Oh, faqih orang dulu, yaitu mufaqihin dalam Quran, orang mau paham. Tapi kini faqih nak dulu yang ada pakah, ada kan gitu Pak, ya kan? Apa bukti pakah tuh? Harta orang harta dia, ya kan? Istri orang istri dia, gitu kan? Yang orang yang faqih akan berujung pada pemahaman yang dalam, yaitu mu'arrif, arifin, yaitu mu'arrifin. Jadi mulai dari mu'allimin, kemudian mufaqihin sampai kepada mu'arifin. Kalau di Minang siapa mu'arifin? Orang-orang yang dipanggil buya. Siapa buya itu? Takile ikan dia tahu jantan batino. Kan itu silakan. Tasirek tahu nan tasure. Takalam tahu nan tekilan. Nah kan gitu Pak. Kalau kini enggak tahu takile ikan dia tahu jantan tunan, tahu apa? Ulah atau ikan. Itu bahasa kita untuk menghidupkan suasana. Salah satu. Ya kalau bahasa doa. Baik Bapak-Ibu yang muliakan Allah Taala. Kemudian memakai kisah pribadi. Nah, kalau saya suka kalau Ustaz Somad kisahkan sekolah beliau, perjalanan kisah beliau, mulai dari kisah-kisah beliau sekolah, kan senang kita. Ujung-ujungnya bukan memperlihatkan untuk jadi kebanggaan, tapi apa? Kita bisa mencontoh dari kisah pribadi. Oh, ternyata penuh perjuangan. Lalu yang terakhir melontarkan guyonan. Silakan Ustaz pilih untuk pembukaan agar apa? Agar jamaah audien hadir dalam majelis kita. Kalau nak main HP dia Pak. Betul. Ceramah aja di belakang tuh. Kalau guru kami Ustaz Mustafa Umar, kalau ada orang main HP sedang ceramah suruh berhenti. Berhenti, keluar. Kalau masih main HP keluar, antum mengganggu majelis. Karena keberkahan majelis itu ada kebersamaan. Karena majelis tausiah itu kan majelis zikir yang pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat kan. Masyaallah. Strategi menyiapkan isi ceramah. Ini dah. Isi ceramah umum terdiri dari 3 sampai dengan 5 hal pokok. Kaitkan kata penutup dari pembukaan dengan kata-kata awal isi ceramah. Kata penutupnya dengan awal tadi. Kalau sholat, nanti sholat pula di belakang. Jelaskan satu persatu secara ringkas definisi 3 sampai 4 pokok tersebut. Kalau 3 sampai 4 sampai 5 itu Pak lama itu, bisa 2 jam. Kalau untuk ceramah kultum satu poin inilah. Ini 3 ini kan ceramah kira-kira yang isikan panjang waktunya 1 jam durasinya. Kalau khutbah Jumat 1 topik aja. Topiknya 1, kemudian apa, untuk apa, bagaimana. Apa, bagaimana, seharusnya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itulah. Kalau dalam ilmu komunikasi itu kan ada 5W 1H. Ya kan? 5W 1H. Kalau udah terjawab 5W dan 1H itu, ambil satu dari W itu what, why, where, ya kan? Kemudian terakhir how, kan gitu. Sampaikan ceramah dengan jeda untuk meningkatkan konsentrasi. Tergantung juga. Ada ceramah yang pakai jeda tapi lama betul. Kalau Ustaz Somad itu kan kayak beruntun.
Nah, nanti ada guyon di dalam. Jedanya dengan ice breaking tersebut. Tapi kalau ada ceramah gini, bapak-bapak, para ustadz yang dimuliakan Allah, mikir dia lagi. itu terlalu lama kan, akhirnya ngantuk, kemudian tidak nangkap. Orang perhatikan, ustadz nih apa nih yang mau disampaikan? Kemudian selipkan informasi yang sangat aktual, kekinian. Yang kelima, pembukaan menyebutkan latar belakang dan tujuan acara. Isi ceramah membicarakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan dari penyampaian kita tersebut. Kesimpulan atau penutup. Kesulitan para penceramah tidak tanggap terhadap reaksi audiens. Misalnya Pak, ceramah itu panjang, audiens udah mulai gini-gini. Kayak kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Al-Khidmat di Komplek Pajak. Karena kan khutbah Jumat sekarang kan panjang, zuhur itu kan lama waktunya, 12.30 lebih kan. Tambah lagi azan 2 kali. Itu mulai naik khutbah itu kita dah jam 1 kurang 15. Kita mau menyampaikan isinya mau kita hentak-hentakkan. Ternyata waktu tak cukup. Tapi sekarang tahu orang kantor ini kan jam 1 udah mulai bubar dia. Dia mulai gini-gini tuh. Itu mulai udah ada kayak gini-gini dia tuh. Itu udah mulailah Bapak siap-siap untuk pesawat tadi. Sudah naik kencang, mulailah datar sedikit. Pada datar mulailah menurun, mulailah landing. Jangan digas terus, pop berhenti kan. Harus datar, sedang mendaki itu. Paling bagus ceramah tuh. Di saat orang puas berhenti kita, Pak. Di saat orang puas, saat sedang enak-enak tuh langsung pop berhenti. Itu guru saya ada tuh, Ustaz Rustam Effendi. Guru kami mantan Bupati Pulau Lawan, beliau kan alumni Sudan tuh. Itu kalau ceramah di saat senang betul kita sedang menagih, sedang enak kan, langsung dah kita lanjutkan pekan depan. Ondewiya kata, iya minggu depan sambung lagi. Akhirnya kita rindu kan untuk hadir di majelis beliau. Itu trik para penceramah. Itu udah bisa Ustaz gunakan tuh. Sedang enak-enak langsung berhenti, langsung besok Ustaz telepon, tangan kita dah. Kemudian, tapi kebanyakan kita kan tak tanggap, tidak tanggap terhadap reaksi audiens. Pembicara sulit menghentikan ceramah, menutup ceramah dengan mengucapkan tak ada lagi yang akan saya sampaikan, dah selesai dah ya, dah saya katakan dah habis semua, artinya menyerah dah. Kecuali itu dalam bentuk gurauan. Dia ustadz ini biasanya enggak kayak gitu. Ustadz ini kan senjatanya mikrofon, Pak. Kalau udah dapat mikrofon ibarat pendekar dapat pedang, payah berhenti bersilat. Ya, dia bilang 10 menit lupa bisa 2 jam. Penutup terdiri dari 2 bagian, ulasan dan pernyataan yang berkesan. Pertama, ulasan dan pernyataan yang berkesan. Kemudian untuk menegaskan poin-poin ceramah, mengarahkan ceramah untuk mencapai klimaks, membantu audiens untuk mengingat ceramah kita. Baik, inilah dia intinya nih, alur sistematika pertemuan kita hari ini. Ceramah, pembukaan, salam dan sapa. Isi, apa, untuk apa, bagaimana. Ice breaking joke atau hikayah menyentuh. Syarahan isi ceramah, ada grabbing, menarik perhatian jemaah, lalu menutup. Itu aja tuh Pak, 4 lingkaran ini mengisi ceramah kita. Insya Allah ustaz-ustaz semua akan menjadi para penyampai pesan yang betul-betul menjadi komunikator. Apa itu komunikator? Pesan sama dengan makna pesan sama dengan makna pesan yang diterima oleh masyarakat, oleh jemaah sama dengan pesan yang kita sampaikan. Itulah dia komunikator ulung. Seperti Rasulullah menyampaikan Quran, menyampaikan hadis sampai berantai saat ini. Padahal Rasulullah tadi saya bilang kan, Rasulullah tak pandai nulis. Iya Pak, tapi Rasulullah ada juru tulisnya. Rasulullah ada juru tulisnya. Ada Zaid bin Haritsah, ada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika terjadi terjadi perjanjian Hudaybiyah kan, Nabi Abu Sufyan tak mau tanda tangan itu. Karena nama Nabi di situ ditulis oleh Sayyidina Ali Muhammad Rasulullah. Apa kata Abu Sufyan? Aku tak mau tanda tangan perjanjian ini sebelum Muhammad ini diubah dengan kata Muhammad ibnu Abdullah. Apa kata Nabi? Ya Ali, hapus. Kata Sayyidina Ali, aku tak mau ngapus Rasulullah. Satu-satunya perintah Rasul kan wajib dituruti itu. Kan perintah Allah dan Rasul wajib turuti. Tapi ketika menghapus itu Sayyidina Ali tidak mau perintah, tidak mau menghapus itu. Kenapa Pak? Itu ketinggian adab. Ilmunya mengikut perintah Nabi itu wajib. Tapi ada adab di atas ilmu. Itu yang dibilang Ibnu Mubarak. Al-adabul fauqal ilmu. Kenapa tak mau ngapus? Bagaimana aku mungkin hapus namamu ya Rasulullah? Karena engkau Rasul. Lalu Nabi katakan apa? Mana dia wahai Adi? Biar aku yang hapus. Ditunjukkan ini sini. Itulah adab di atas ilmu. Baik Bapak para ustadz yang saya muliakan Allah Ta'ala, penyampaian khutbah tadi, pendahuluan,
ini bagian khutbah. Khusus khutbah, dahuluan dengan salam, assalamualaikum duduk, kemudian sampaikan rukun khutbah, menyapa jemaah dengan cara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini setelah isi dari sebelum kita masuk kepada isi khutbah. Kemudian isi khutbah, topik khutbah, dalil menggunakan Quran dan hadis, penjelasan dalil Quran dan hadis, arahannya, tugas, tegas, lugas dan lantang mengajak. Terutama khutbah ini Pak, sunnahnya bermerah-merah mata. Bermerah-merah mata dengan suara lantang. Jadi kalau khutbah Rasulullah kalau khutbah matanya besar, tangannya seperti mencekam tapi tidak bergerak-gerak ya. Kalau mazhab Syafi'i kan enggak gini-gini termasuk batal. Kenapa? Karena khutbah itu adalah bagian dari 2 rakaat salat zuhur. Jadi tapi lantang. Seperti Syekh Sudair, seperti Syekh Syuraib. Mau payah-payah lah kalau ini sesuai itu Ustaz Somad. Ustaz Somad kalau khutbah Jumat, rasa nak pecah mikrofon itu gini. Waduh. Kemudian penutup khutbah kedua, kemudian doa yang menggugah. Apalagi khutbah hari raya, Pak. Khutbah hari raya, khutbah istisqa. Maka ketika doa itulah betul-betul kita meletakkan doa itu sebagai bentuk permohonan. Kebanyakan para ustadz kita meletakkan doa pada khutbah hari raya, khutbah istisqa, bahkan sering minta hujan dulu kan waktu itu asap. Adalah doa dengan muhasabah. Lama leleh mata jemaah itu kan. Masuklah kita ini kadang-kadang jemaah nangis, kita tak nangis. Kita bikin jemaah nangis, kita tak nangis. Maka nangislah kenapa tak bisa nangis. Baik, demikian sungguh indah kota Duri, ramai ustadz yang menyampaikan dakwah. Harap dan pinta kepada ilah Rabbi, pelatihan ini mendapat berkah. Amin rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau khutbah boleh bahasa Indonesia yang doa. Oh boleh. 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 Tapi jangan lama-lama. Iya, karena khutbah Jumat ini sunnahnya panjang, sholatnya khutbahnya setengah dari sholatnya, gitu. Jadi khutbahnya setengah dari sholatnya. Cuman kadang-kadang kalau dapat mic ini payah kita berhenti ya. Makanya ayatnya sabihis dengan al-ghaziyah. Jadi kita ketika khutbahnya tahu, tapi ketika Ustaz sampaikan apa standar jadi seorang muallim baru beda. Standar jadi seorang muallim dia mesti faqih, karena dia guru, bukan hanya sekedar penyampai. Karena dia akan ditiru, kemudian akan dicontoh, jadi tauladan. Maka standar seorang jadi muallim, dia mesti disanadkan jadi seorang mursyid. Artinya ada ijazah. Kayak Ustaz Tamat UIN, udah terima ijazah kan, dahak galar SOSI. Ya. Berarti dah sarjana. Sarjana itu kan artinya ahli. Kalau bahasa Inggrisnya Bachelor of Science misalnya, atau kalau bahasa Perancisnya yang dipakai oleh Saudi, oleh Timur Tengah itu kan LC. LC itu artinya license, artinya sudah berijazah. Ijazah diambil dari kata jaiz. Jaiz artinya apa Ustaz? Boleh. Artinya orang sudah punya kemampuan untuk menyampaikan. Nah, itulah standar. Oke, Ustaz? Khair insyaallah. Insyaallah. Jadi ada mubalik, ada du'at. Wahid tadi wujud sual. Khalas, jazakumullah khairan. Fi hadhihi al-liqa, fi hadzal liqa fi yawm ya hadzal yawm irtaqa istita'ah al-mubalighin. Kota Duri, insyaallah berkah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Ustaz boleh catat HP saya kalau mau diskusi materi-materi khutbah, materi ceramah 0813 7176 0813 7176 3952 Zulkarnain Umar. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tasba' wa na'udzubika min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi